psikologi, get comfortable in paradox, sebuah kondisi jiwa yang mampu merasakan ketentraman meski berada dalam paradoksal kehidupan. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berangkat dari paparan singkat di atas, dalam hal ini izinkanlah kami membawakan syarahan Al-Quran yang berjudul Toleransi Lintas Agama dalam Membangun Indonesia yang Harmonis dan Bersahaja. Hadirin rahimakumullah, agama adalah perihal yang substansial dalam kehidupan manusia. Sejak pertama terlahir di dunia, manusia sudah terikat kontrak ilahiyah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang menjadikan manusia selalu mencari realitas kebenaran mutlak yang pada akhirnya akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dalam praktiknya tidak semua orang diberi hidayah untuk memeluk agama Islam sebagai agama yang paling diridhai. Aneka agama yang hadir di tengah kehidupan adalah bukti ketidaktunggalan hasil pencarian agama masing-masing insan. Satu hal yang perlu diketahui dalam konteks ini adalah kedewasaan sikap untuk tidak saling mencela sembahan umat agama lain. Berdasarkan hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 108 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka. Lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mengenai ayat ini Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah melarang umat Islam untuk memaki Tuhan orang musyrik walaupun ada nilai kemaslahatan dalam makian tersebut.
tersebut, sikap saling menghargai antar umat beragama seharusnya ditampilkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak dapat dipungkiri bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengambil jarak demarkatif dengan non-Muslim. Betapapun demikian, menurut Al-Ustadz Syahid Syekh dalam kitabnya At-Tafsir fi Bilalil Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengambil jarak dengan beradab, penuh wibawa dan penuh harga diri. Hal itu sesuai dengan statusnya sebagai orang-orang beriman. Dengan adanya keragaman, khususnya dalam masalah agama, kedewasaan sikaplah yang menjadi tuntunan agama. Sebab jika hal itu diabaikan, akan menimbulkan kekacauan kaum yang akan merusak tatanan kehidupan. Dengan adanya toleransi yang dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah tasawuf, maka umat beragama akan hidup rukun berdampingan. Hadirin rahimakumullah, Islam adalah agama yang diturunkan kepada seluruh umat manusia. Islam menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia dan semesta alam. Artinya, nilai-nilai kasih sayang dalam Islam tidak diperuntukkan bagi umat Islam NCH. Lebih dari itu, Islam adalah agama yang sejak awal bertujuan untuk menciptakan perdamaian dunia. Sikap saling menolong ta'awun, apalagi menyangkut kemaslahatan bersama, bukan hal mustahil untuk dilakukan. Potret kehidupan rukun antara umat Muslim dengan pemeluk agama lain ketika Nabi Muhammad SAW hidup di Madinah dan menjadi presiden terbaik untuk mengaplikasikan nilai kerahmatan Islam. Islam sebenarnya membuka keranjang lebar bagi umatnya untuk berbuat baik kepada umat agama lain. Betapapun agama mereka berlainan, namun mereka tetaplah makhluk ciptaan Tuhan yang berhak diperlakukan baik selama hidup di dunia. Islam tidak menginginkan orang-orang memeluk agama dengan faktor keterpaksaan. Bukankah sudah jelas bahwa tidak ada keterpaksaan dalam beragama? Hal ini disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8 yang berbunyi, La lam yuqatilukum fid-dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul Sadaqallahul azim. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin wal hadrat rahimakumullah, pentingnya membangun bangsa yang harmonis dan bersahaja seharusnya menjadi kesadaran bagi seluruh elemen bangsa, di mana hal ini dapat terwujudkan ketika seluruh elemen bangsa dapat berjabat erat, bersatu padu dan mewujudkannya dalam kehidupan yang berbineka tunggal ika. Sekat agama yang seringkali dijadikan pembatas ekstrim hendaknya dihindarkan untuk kebaikan bersama demi kemajuan bangsa. Dengan demikian, Indonesia akan
bersahaja. Harmonis adalah arti hadirnya kerukunan dalam keberagaman, sedangkan bersahaja adalah berpegang teguh terhadap moralitas dan patut menjadi teladan bagi bangsa lainnya. Mengutip apa yang dituliskan oleh Marwan Jafar dalam sebuah opini di harian Republika, kita perlu kembali pada prinsip tentang eksistensi agama lain, yaitu pengakuan terhadap nilai-nilai keabsahan dan kemanusiaan de facto dan de jure sebagai bagian dari integral sebuah komunitas. Hubungan umat Islam dengan pemeluk agama lain wajib dipandang sebagai anggota yang memiliki tanggung jawab dalam keutuhan komunitas. Dalam konteks ini, toleransi bukan lagi menjadi suatu hal yang dirindukan, tetapi sudah menjadi kehidupan bangsa. Dengan demikian, keharmonisan dalam agama akan terwujudkan. Simpulan yang dapat kita ambil dari syarahan ini adalah kehidupan di tengah bangsa yang plural adalah salah satu menjadi pijakan utama mempersatukan kesatuan bangsa. Sebagai penutup, jika toleransi lintas agama dapat terjalin, impian untuk hidup di bangsa yang harmonis dan bersahaja insya Allah akan terwujudkan. Semoga Allah memberikan kekuatan dan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya mujibadu as-sailin. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang dalam